Nama saya Rafael Roga, ESOS, mengikuti pembelajaran PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2023 pada Universitas Negeri Malang. Semoga apa yang saya tampilkan ini mengenai pembelajaran tentang perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat menjadi bahan acuan dan referensi bagi teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi sekalian. Dan juga kritikan yang konstruktif saya terima dengan lapang dada. Terima kasih. Ya, berjalan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdiri berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari kami sampai ke tempat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kepada kami dapat kami mengerti, dapat kami memahami, dan kami dapat melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya ini doa dan permohonan kami yang Tuhan, namun puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita silakan. Selamat pagi peserta didik sekalian. Apa kabar? Baik. Apakah sehat-sehat? Sehat. Baik, kita perhatikan kebersihan kelas dan juga kerapian kelas. Apakah sudah bersih? Sudah. Coba bisa lihat di laci-laci ada kertas? Tidak ada. Baik. Karena yang pertama kebersihan. Kebersihan itu membuat kita nyaman. Ada pepatah Latin yang mengatakan mens sana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Itu kebersihan. Sampai di sini paham? Paham. Kita juga akan mengecek kehadiran siswa sekalian. Deno, Hadir, Pak. Belu, Hadir, Pak. Minggo, Pak. Merici, Hadir, Pak. Junior, Retong, Hadir, Pak. Gibe. Hadir, Pak. Semua sudah hadir? Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Kita mulai yang pembelajaran kita dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Materi ajar tentang perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Waktu pembelajaran 2 jam. Kompetensi dasar yang akan kita uraikan pada kesempatan ini adalah memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menalar berdasarkan pemahaman untuk pengamatan dan diskusi mengenai perubahan sosial dan dampaknya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi dampak perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat mengkreasikan hasil diskusi mengenai dampak perubahan sosial dalam masyarakat melalui gambar-gambar yang akan ditayangkan. Yang pertama, kita lihat gambar. Mari kita perhatikan gambar. Oke, sudah perhatikan gambar? Sudah. Baik. Sekarang apa yang terjadi dengan gambar itu? Silakan. Apa yang terjadi dengan gambar? Ya. Perbedaan antara orang kaya dan miskin. Perbedaan antara orang kaya dan miskin.
Apa yang membedakannya? Apa yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin? Ya, Yang membedakan antara orang kaya dan orang miskin adalah tingkat pendapatannya. tingkat pendapatan apa? Tingkat pendapatan di bidang ekonomi. Ya, tingkat pendapatan di bidang ekonomi. Ya, silakan. Dan juga jika dilihat dari gambar, terdapat perbedaan yaitu laki-laki dia memakai pakaian yang bagus dan juga dia berkelimpahan uang. Sedangkan di gambar kedua ada seorang nenek yang memakai pakaian lusuh, yang menunjukkan kalau ekonominya itu tidak cukup. Ya, ekonomi tidak cukup. Mengapa ekonomi tidak cukup dari orang-orang yang miskin? Ya, alasan apa? Ya, Alasannya karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak dapat mencari atau memperoleh lapangan pekerjaan. Hal itu yang menyebabkan mereka memiliki pendapatan yang tidak cukup. oke. Lalu bagaimana antara orang kaya dan orang miskin? Tipe orang kaya seperti apa? Silakan. Tipe orang kaya. Ya, Nona. Mereka memiliki sikap tanggung jawab dan juga disiplin terhadap waktu, sehingga waktu mereka tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Jadi mereka menggunakan waktunya itu untuk mempengaruhi dan juga mencukupi kehidupannya. Iya. Yang lebih mendalam lagi dari pertanyaan saya, mengapa hal itu mesti terjadi antara orang kaya dan miskin? Mengapa? Ya, Nona. Yang pertama, kalau bisa dilihat dari faktor pendidikannya, ada masyarakat yang memiliki faktor pendidikan yang baik dan juga ada juga yang mendapatkan pendidikan yang mungkin saja mereka waktu kecil itu tidak mendapatkan pendidikan di sekolah, atau mungkin ada tempat-tempat pengajaran begitu. Jadi pola pikir mereka itu tidak sama dengan orang-orang yang memiliki pendidikan, sehingga dengan mendapatkan pendidikan ini pola pikir mereka dan juga SDM mereka berbeda, sehingga dengan itu terdapat perbedaan yang cukup besar antara orang-orang kaya dan juga orang-orang yang miskin. Setelah kita memperhatikan gambar, mari kita mendengarkan sebuah puisi. Cahaya menembus langit kehidupan. Cahaya bersinar cerah di langit biru, di awan kemauan cerah menyinari angkasa raya. Angin berhembus membahana jiwa yang lesu. Pendidikan telah diraih, cahaya bersinar menuju jiwa. Ilmu pengetahuan diperjuangkan dalam kebenaran melalui guru rahib yang cerdik pandai. Di padang sunyi bertapa dengan harapan, membangkitkan spiritualitas di alam kehidupan yang waktu telah sampai merebut nasib yang telah diilhami. Cahaya bersinar gemerlap di langit menembus hati yang baik. Untuk menghapus air mata oleh cobaan dunia yang menista, cahaya menembus hati walau badai mundur. Himpunan makhluk bumi bersukaria, diiringi bunyi nafiri dan nyanyian. Cahaya mempesona jiwa raga di alam semesta, menembus pandang bercahaya di langit yang tinggi. Mari kita berikan aplaus. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan itu PBL, Problem Based Learning. Artinya pemecahan masalah. Setelah kita melihat gambar tadi, kita lihat kembali pembelajaran kita kali lalu. Kali lalu kita berbicara tentang ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial? Ya,
Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan yang terjadi antara masyarakat dan berkaitan dengan perbedaan kualitas hidup kelompok masyarakat. Ya. Berikut lagi. Ya, silakan. Ketimpangan sosial juga merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur mengenai kebudayaan atau masyarakat yang memberikan dampak negatif bagi kehidupan kelompok masyarakat. Kalau begitu apa faktor ketimpangan sosial? Ya, Faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial, yang pertama perbedaan sumber daya alam, kedua letak dan kondisi geografi, tiga faktor globalisasi, empat kebijakan publik, lima perbedaan kondisi demografis, dan yang keenam faktor internal individu atau kelompok. apa dampak dari ketimpangan sosial? Ya, Yang pertama diskriminasi sosial, yang kedua cemburuan sosial, yang ketiga mengumpuli kekuasaan, dan keempat konflik sosial. itu hanya kita mereview kembali pembelajaran yang sudah terjadi kali lalu. Sekarang kita lihat pembelajaran sekarang tentang perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Mari kita cermati materi berikut ini. Dampak-dampak perubahan sosial pada masyarakat. Perubahan sosial menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. 1. Dampak positif perubahan sosial. A. Efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang mendorong proses efisiensi biasanya berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi ojek online. Saat ini, masyarakat yang ingin bepergian menggunakan ojek tidak perlu datang langsung ke pangkalan. Melalui aplikasi ojek online di gawai pintar yang tersambung di internet, masyarakat dapat memesan ojek untuk mengantarnya. B. Kesejahteraan masyarakat. Perubahan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan apabila mendorong terjadinya perubahan kondisi kehidupan lebih baik. Terdapat 3 indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan taraf kesehatan keluarga, serta kepemilikan investasi ekonomi seperti tabungan. C. Transformasi politik. Transformasi politik merupakan proses perubahan politik suatu negara. Transformasi politik menyebabkan perubahan-perubahan bersifat mendasar. Sebagai contoh, pergantian presiden dan wakil presiden, pergantian kebijakan politik, serta pergantian sistem pemerintahan negara. D. Modernisasi. Salah satu dampak positif perubahan sosial adalah modernisasi. Modernisasi merupakan bentuk transformasi kehidupan masyarakat dari tradisional menuju modern. E. Integrasi. Perubahan sosial selalu membawa hal baru dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian mendorong masyarakat berhadapan dengan budaya, ideologi, tempat, hingga masyarakat yang baru. Integrasi diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan utuh. Integrasi dalam perubahan sosial dapat ditunjukkan dengan proses akulturasi dan asimilasi dalam masyarakat. 2. Dampak negatif perubahan sosial. A. Anomi. Anomi adalah istilah yang diperkenalkan oleh Emil Durkheim untuk menggambarkan keadaan kacau tanpa peraturan. Emil Durkheim mengemukakan anomi adalah suatu keadaan tanpa peraturan atau norma. Sebagai contoh, perang menyebabkan nilai dan norma masyarakat memudar karena lembaga sosial tidak berfungsi optimal. B. Marginalisasi. Marginalisasi merujuk pada orang-orang yang mengalami pembatasan terhadap berbagai aspek kehidupan sehingga terpinggirkan atau terabaikan oleh sistem dalam masyarakat. C. Disorganisasi. Disorganisasi diartikan sebagai keadaan tanpa aturan karena adanya perubahan pada lembaga sosial tertentu. Disorganisasi juga dapat diartikan sebagai proses pudarnya norma dan nilai sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial. D. Pencemaran lingkungan. Hasil penemuan baru dan invention mendorong pengembangan produk atau alat yang semakin memudahkan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, penemuan baru dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. Sebagai contoh, ditemukannya plastik.
akibat asap pabrik dan kendaraan bermotor, limbah pabrik, serta limbah pertanian akibat penggunaan pupuk kimia. E. Hilangnya solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya solidaritas, hubungan sosial antar masyarakat dapat terjalin dengan baik. Akan tetapi, saat ini kehidupan masyarakat modern mulai menunjukkan kecenderungan pudarnya solidaritas sosial. E. Peningkatan tindak kriminalitas. Munculnya kriminalitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kriminalitas merupakan dampak perubahan sosial yang tidak diinginkan. Kondisi demikian memberikan pesan psikologis bagi seseorang untuk segera mencari solusi dan mengatasi kesulitan tersebut. G. Cultural lag. Menurut William F. Cockburn, cultural lag merupakan pertumbuhan kebudayaan yang tidak selalu sama cepat dan dalam keseluruhan unsur budaya lain. Konsep kesenjangan budaya mengacu pada kecenderungan dari kebiasaan-kebiasaan sosial dan pola-pola organisasi sosial yang tertinggal di belakang perubahan dalam kebudayaan material. H. Culture shock. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan menimbulkan dampak beragam. Salah satunya ketidaksiapan terhadap perubahan. Masyarakat memiliki respon berbeda dalam menghadapi perubahan sosial. Masyarakat akan menerima perubahan sosial apabila mampu menyesuaikan diri serta sesuai nilai dan norma. Akan tetapi, masyarakat akan menolak perubahan apabila tidak sesuai nilai dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, perubahan sosial harus disikapi secara kritis dan bijak agar dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Perubahan sosial itu mengacu pada sikap kritis manusia untuk merubah dirinya, merubah lingkungan, dan juga merubah segala apa yang mau dia lakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Tadi kita sudah perhatikan tentang gambar bagaimana antara orang kaya dan miskin. Orang kaya pasti berubah, kehidupannya pasti bahagia, sejahtera. Tapi belum tentu. Karena ada secara psikologis, juga secara fisik, mental, spiritual. Belum tentu orang kaya juga bahagia. Dan juga belum tentu juga orang miskin juga susah sengsara. Bahkan orang miskin itu jauh lebih enjoy. Karena dia tidak punya apa-apa. Karena dia tidak punya sesuatu yang mau merubah dirinya. Tapi dengan pembelajaran ini mau menghantar kita bahwa perlu ada perubahan dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga bidang politik. Sampai sini paham? Dalam pembelajaran ini kita menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, problem yang mau menyelesaikan masalah. Silakan bentuk kelompok 5 orang. Yang kelompok 1 silakan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami memberikan kesempatan ke teman-teman untuk mendahulukan. Jelaskan penyebab terjadinya ketidakstabilan sosial dan berikan contoh terjadinya ketidakstabilan sosial dalam masyarakat. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial? Bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi kesempatan ekonomi bagi individu dan kelompok dalam masyarakat? Semakin banyaknya jumlah penduduk menyebabkan perubahan sosial. Terima kasih atas jawabannya.
kedua, Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, dukungan psikososial. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi. Yang kelima, kolaborasi dan kemitraan. Yang keenam, perlindungan sosial. Kami menanggapi bagaimana kolaborasi dan kemitraan dapat mengatasi perubahan sosial yang terjadi. Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional dapat membantu mengatasi dampak negatif perubahan sosial. Dengan bekerja sama, mereka dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk mengembangkan sosial yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa syarat kelompok perubahan sosial dapat mempengaruhi kesempatan ekonomi. Yang pertama, advokasi dan kampanye. baik, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk duduk. Berikut kelompok 2. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini, kami ingin melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membacakan materi. Baik, sekarang kami memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Apa saja contoh perubahan sosial yang hendak direncanakan? Bagaimana sikap masyarakat dalam menghadapi dampak negatif perubahan sosial? Jelaskan sikap-sikap bijak dalam menghadapi perubahan sosial agar tidak mengalami cultural shock. Pertanyaan ini diambil dari reorganisasi. Reorganisasi sendiri dapat berpengaruh pada akulturasi. Pertanyaannya, mengapa akulturasi berpengaruh pada reorganisasi, dan berikan contohnya. Perubahan sosial yang tidak direncanakan mengacu pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa adanya niat atau upaya yang sengaja dilakukan untuk menghasilkannya. Salah satu ciri masyarakat tradisional adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Pertama, kesadaran dan penerimaan. Menyadari bahwa perbedaan budaya adalah hal yang wajar dan alami. Silakan. Hasil kerja kelompok kami. Tadi kita sudah memperhatikan gambar yang melukiskan tentang orang mau berubah atau tidak berubah, mau dinamis atau statis. Karena dalam kehidupan masyarakat ada dua aspek dalam kehidupan, yang positif dan negatif. Positif berarti membawa orang kepada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan juga bidang pertahanan keamanan. Hal itu merupakan sesuatu yang terjadi, baik itu sejak dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dampak negatif dari perubahan sosial ada banyak pengaruh dari luar. Kita beri contoh dalam bidang pendidikan, dampak yang sangat signifikan. Siswa-siswa tidak lagi berjuang untuk memperoleh yang sulit dalam bidang pendidikan, bisa diakses lewat internet. Hanya tinggal bagaimana siswa itu mau berubah atau tidak mindsetnya. Perubahan itu dari diri. Orang mau cerdas mau tidak berubah dalam diri, baik itu perilaku, baik itu cara pola berpikir. Kalau pola berpikir kita masih lemah, cara bagaimana untuk bisa mencari solusi? Solusi. Kalau saya tidak dalam bidang matematika, cara bagaimana saya untuk bisa berubah dalam itu? Berubah
numerasi dan literasi menjadi penting sekarang. Kalah bersaing, kalah kompetisi, tidak bisa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian atau dalam ulangan atau dalam latihan. Sampai sini paham? Sekarang adalah penilaian. Silakan ambil 2 lembar kertas dan mengerjakan LKPD penilaian tentang pengetahuan. Dipersilakan. Diberi waktu 7 menit. Sekarang barisan ini tukar ke barisan. Silakan, barisan ini tukar ke sana. Tugas kalian hanya checklist atau garis yang salah. Paham? Itu penilaian pengetahuan. Sekarang penilaian sikap perilaku dalam observasi. Pertanyaan saya untuk kelompok ini. Ketika tadi mulai dari awal pembelajaran masuk sampai dengan sekarang, apakah ada disiplin? Ya? Disiplin. Berikut. Kelompok ini. Apakah ada kerjasama? Ya. Kelompok ini. Apakah ada jujur dalam pengerjaan tugas tadi? Jujur. Hah? Jujur. Benar tidak? Benar. Oke. Terakhir, apakah ada tanggung jawab dalam seluruh kegiatan pembelajaran tadi? Ada. Buktikan bahwa ada tanggung jawab. Kami bersama-sama mengerjakan tugas yang diberikan dan juga saat presentasi kami semua aktif memberikan jawaban bersama ada. Memberikan pertanyaan dan jawaban. Itu intinya. Baik. Setelah kita mempelajari semua kegiatan kita, dari materi kita tentang perubahan sosial dan dampaknya, salah satu murid atau 2-3 orang murid memberikan kesimpulan sendiri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kami dapat mengetahui tentang apa itu dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial dan juga faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan contoh-contoh perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Moga-moga apa yang kita pelajari hari ini menjadi dasar untuk kita bisa cerdas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Ya Tuhan, terima kasih telah melancarkan kegiatan pembelajaran kami dari tadi. Sekarang kami semua ingin istirahat, berkatilah kami agar istirahat kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun selalu kami puji pimpinan sepanjang masa. Amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan bisa istirahat. Dari sainulu da alerongena ileganu dalang biranggan wolo niang itan dudu dendari